Karma atau tabur tuai yang dilakukan dari seseorang ke zodiak terpilih ini tentang sesuatu yang menyakitkan ya. Dia dulu pernah nyakitin zodiak terpilih sampai-sampai di awal bulan Desember ini dia terima karmanya. Kita buka aja itu seperti apa menyakitinya, terus karma yang dia dapatkan apa. Kita lanjutkan ceritanya. Buat zodiak siapa kali ini zodiaknya ya, zodiak terpilihnya, zodiak siapa kali ini? Buat zodiak Scorpio, orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio di awal bulan Desember, apa sih yang dia rasakan? Ini tentang karma ya, tabur tuai. Kita buka aja dulu dari kenapa sih dia nyakitin zodiak Scorpio-nya gitu, dari mana? Kenapa karma itu bisa datang gitu ya? Awal mulanya dia nyakitin Scorpio ini. Kartunya ini kita buka dulu dari alasan dia terkena karmanya gitu ya. Seseorang yang dealing, siapakah itu? Pikirkan orangnya. Sebutkan namanya di hati, pikirkan orangnya, seperti apa keadaannya. Ini kartunya. Seseorang di sana nyakitin Scorpio dulu gitu sampai saat ini terkena karma. Ini kartunya ya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Scorpio, kenapa sih karma itu bisa sampai datang ke dia gitu ya? Terus nanti karmanya apa? Jadi kita buka dulu alasannya. Ace of Pentacle dari segi keadaan uang. Ini seseorang nyakitin di saat dia lagi ngusahain uang gitu ya, matre kah? Mengejar uang, mengejar harta. Ada jalan di saat itu gitu ya. Di saat itu dia lagi dikasih kemudahan, dikasih rezeki, dikasih ada jalan gitu ya buat rezekinya. Orang kayak gini kalau sayang, kalau punya rasa gitu, kalau punya hati nggak bakal nyakitin kan. Justru sebenarnya kalau sayang, kesempatan baik gitu ya untuk bisa ngebahagiain orang yang dekat dia, orang yang sayang dia. Kalau keadaannya dia kayak gini, ketika lagi dikasih uang, banyak uang, dia ada jalan ke uang gitu ya, ke harta. Dia ngejar ke sana terus nyakitin zodiak Scorpio. Berarti tahulah ya tentang perasaannya seperti apa, kayak gimana hatinya gitu ya, nggak punya hati. Sakit ya sebenarnya kalau sama-sama sayang usahain bareng, tapi ini enggak, dia lebih ke maju sendiri gitu. Bisa aja ninggalin atau ngecewain Scorpio di keadaannya karena mungkin kita buka aja lah seperti apa energinya gitu ya, dulu nyakitinnya kayak gimana. Yang pasti dia lagi dikasih jalan. Ini dikasih keberlimpahan. Dia nggak berani sebenarnya. Ini tentang keberaniannya dia ya. Jadi gini kak, dia seneng, bahagia. Emperor, nggak ada keberanian. Ini dulu nyakitin dia, jadi gini ya, dia nggak mau bawa Scorpio. Kayak Scorpio itu jadi beban buat keadaan dia, kehidupan dia. Makanya dia maju sendiri di keadaannya. Justru keberanian itu, maju sendirinya itu yang sekarang jadi karma ke dia. Dia belajar dari keadaan, belajar dari kesalahan, tapi nggak belajar dari perasaan gitu ya. Tentang rasa sakit, tentang menyakiti di energinya. Ini keberlimpahan ada saat itu. Seneng, lagi seneng. Harusnya dia bawa zodiak Scorpio di kebahagiaan dia. Tapi ini enggak ya, terlalu berani buat maju tanpa mempedulikan rasa. Yang dia pikirkan hanya uang, duit untuk kesenangan terus. Dia nggak berani buat bawa Scorpio di keadaannya, kayak ngejadiin Scorpio beban di keadaannya. Makanya dia maju sendiri gitu di kehidupannya, di kebahagiaan itu. Saat itu zodiak Scorpio ngerasa sakit banget gitu di perasaan, ngerasa ditinggalin, ngerasa nggak berguna gitu pada saat itu. Tapi itu dulu ya. Sekarang
dia udah kena karma. Mungkin dulu dia bahagia, senang dikelilingi uang, dikelilingi karena dikasih kemudahan ya, dikelilingi uang, dikelilingi harta. Tapi sekarang apa yang dia rasakan saat ini di bulan Desember ini, karma apa sih yang menimpanya? Ini ceritanya ya. Orang gini Kak, kenapa sih ya dijauhkan, kenapa diperlihatkan gitu kejelekan? Jadi kayak seseorang teh dikasih ujian dari bentuk keadaan ya, tapi terlihat sifat aslinya sejelek itu gitu, kayak gitu. Harusnya Scorpio berterima kasih sama keadaan bahwa udah dijauhin sama orang yang seperti itu, tinggal kitanya fokus ke kehidupan Scorpio sendiri. Ini kartunya Scorpio tentang seseorang di sana, karma yang dia dapatkan di awal bulan Desember ini. Ketakutan ininya, punya banyak keinginan. Jadi saat ini itu di awal bulan Desember, karma yang dia dapatkan kayak dia gagal, salah melangkah, salah ngerencanain sesuatu yang akhirnya ngerugiin dirinya sendiri. Saat ini pengen bangkit gitu ya, pengen maju, pengen bangkit lagi, pengen aktif lagi, pengen hidup lagi, pengen ada kemudahan lagi dari segi keadaan uang, tapi ternyata jalannya susah. Dia terlalu takut buat ngambil jalan, buat ngambil keputusan. Karena apa? Pernah ngerasain kegagalan di awal ini, di awal sebelum Desember dia ada kegagalan, makanya saat ini ketika dia mau maju kembali takut gitu ya. Ini takut, ini kayak trauma buat ngambil jalan. Trauma karena apa sih? Karena dulu mungkin pas ninggalin Scorpio dikasih banyak uang, banyak duit, kesenangan gitu ya. Sekarang jatuh sejatuh-jatuhnya di keadaannya, sampai mau bangkit lagi susah. Terlalu takut gitu buat ngambil keputusan. Taulah ya, orang yang terlalu takut ngambil keputusan berarti emang jatuhnya udah jatuh banget gitu di bulan Desember ini. Keadaannya seperti apa sih? Ini terlalu banyak. Keadaannya seperti apa? Ini tersakiti sama dihianatin. Ini kayak gini ya, dia ngehianatin Scorpio di keadaannya saat ini. Dia tersakiti sama jalan pilihannya yang ketika jatuh dia nggak mampu berbuat apa-apa, cuman bisa lihat, cuman bisa ngelihat, mikirin dirinya sendiri. Di saat terkapar kayak gini, nggak ada orang yang peduli sama dia, nggak ada orang yang ngajak dia untuk bisa bangkit lagi. Kenapa sih keadaannya malah bertambah berat? Karena dia bandingkan dulu ketika sama Scorpio, di saat jatuh ada orang yang bisa ngebangkitin dia lagi. Saat ini nggak ada, cuman dia meratapi kesedihannya sendiri, meratapi kesedihannya sendiri, meratapi kegagalannya sendiri. Ini udah nyoba berusaha bangkit, kartu paling bawahnya, tapi tetap kegagalan demi kegagalan datang. Dia berusaha, yakin jalan yang dia pilih saat ini untuk bangkit bisa, tapi ternyata jatuh lagi. Itu mungkin ya yang bikin dia kecewa, yang bikin jengkel. Karena gini Kak, dia yakin ya udahlah, aku ngusahain untuk bisa bangkit di jalan ini. Pas udah diusahain, ngorbanin waktu, ngorbanin uang, ngorbanin segala, ternyata yang dia pikir bisa berhasil gagal gitu. Jadi percuma pengorbanan dia di keadaan Desember ini. Jadi nggak ada hasilnya apa yang jadi pengorbanan dia. Yang jadi penghalang apa sih? Ini keinginan, kebahagiaan, rezekinya mendet. Rezekinya yang nggak datang ke dia. Jadinya gini ya, ada saatnya orang tadi atas, ada saatnya di bawah. Sekarang giliran di bawah, karena dia mungkin tadinya ngerasain kesenangan, kebahagiaan, ngerasain wah gitu ya. Di saat pas jatuh, dianya sebenarnya malu sendiri. Bukan malu sendiri karena tadinya memperlihatkan kesenangannya, kebahagiaan, memperlihatkan uang, harta gitu. Giliran dikasih jatuh kan seseorang, jadi minder sendiri. Sekarang capek sendiri, diam sendiri gitu ya. Nggak ada yang ngebantu dia, nggak ada yang nolong dia. Dia terlalu
kayak yang terlalu malu untuk memperlihatkan dirinya lagi jatuh. Apakah kebahagiaan itu datang? Sedangkan ini readingan karma, kita buka ya. Karma itu teguran buat seseorang. Ini teguran udah dapat, udah jatuh ya. Ini kartunya, kita buka cerita keadaannya seperti apa. Yang baru masuk, yang subscribe, terima kasih banyak ya. Yang mau belanja silahkan klik linknya di sini, produk atau yang lihat-lihat juga nggak apa-apa, itu bentuk dukungan support untuk channel ini. Kita lanjut ceritanya. Ini seperti apa sih keadaan saat ini gitu ya. Scorpio. Ada perenungan di keadaannya Scorpio. Nggak usahain apa-apa gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini Three of Swords. Zodiak Scorpio, jadi tadinya berkhianat, sekarang kayak dihianatin sama keadaan ya, dihianatin sama orang-orang terdekat. Ini penyesalan. Jadi kenapa dia nggak maju, kenapa tiap apa yang dia lakukan nggak berbuah, saat ini juga berasa. Jadi orang yang ngajak dia buat bangkit, seseorang yang ngejatuhin dia gitu. Jadi kayak dihianatin sama keadaannya, keadaan orang-orang sekitar. Kita buka aja lah ya tentang kartu paling bawah, Page of Wands. Apa yang diusahakan gak berbuah jadi inti. Ini ceritanya tentang pengkhianatan, dia dihianatin gitu kak saat ini. Makanya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan untuk bangkit susah, karena yang mengkhianati orang terdekatnya dia itu, orang-orang yang ada di lingkungan dia. Saat ini Page of Wands, King of Pentacles, yang diusahakan, berusaha dari segi keadaan uang, yang tadinya juga dia pergi alasannya karena uang ya, sekarang dikasih kesusahan juga usahainnya masih ke situ, masih ke uang, cuman karena energinya yang kurang bersyukur. Jadi ketika dikasih uang teh nggak bersyukur sama rezeki miliknya. Jadi kayak gimana ya, orang teh kalau kayak dikasih kelebihan tapi dianya pamer gitu ya, ngumbar-ngumbar di energinya, sampai-sampai dia ngerasa sendiri, nggak ada teman ya. Saat ini di saat dia jatuh, mungkin teman-teman yang nggak dekat juga bukan seseorang yang benar-benar baik buat dia ya. Saat ini di kartu semuanya tentang kartu paling bawah, dia sendiri saat ini, nggak tahu mau pegangan ke siapa, nggak mau bangkitnya kayak gimana gitu, nggak tahu. Scorpio keadaan tengahnya tersakiti ya, tapi pikirannya terlalu keras untuk menyadari kalau keadaan dia udah jatuh. Padahal dia nggak mampu untuk bisa bangkit lagi, nggak mampu untuk bisa memulai Ace of Cup. Dia nggak bisa untuk bangkit ya, nggak mampu untuk bangkit. Sebenarnya gini, dulu ketika dia dikasih keberlimpahan kan dia nggak mau ada orang yang dekat, nggak mau ada orang yang dekat dia gitu ya, ketakutan hilang hartanya. Sekarang di energi ini ketemu Kak, apa yang diinginkan dia sendiri ya. Tapi pas teguran itu datang, berasa sendiri gitu ya, ketika jatuh dia cuman meratapi kesedihannya sendiri. Gak ada orang yang peduli, yaitu yang dimau sendiri ya, dia dapat kesendiriannya. Saat ini yang dirasakan orang yang nyakitin zodiak Scorpio penuh dengan penyesalan gitu ya. Energi diam, sendiri, merenung. Keadaan dia semakin parah ketika di saat dia sendiri merenung gitu. Ada yang ngedekat, tapi yang ngedekat cuman memanfaatkan dia aja gitu ya, dari kelakuannya dia kemarin.
Saat ini di perenungannya apa sih yang direnungin? Five of Pentacle, uang susah gitu ya, nggak semudah kemarin, belum ada perubahan di keadaannya. Eight of Cup, dia nggak bisa pergi dari rasa kenyamanannya dulu gitu ya. Dia lupa bahwa dunia berputar, roda berputar. Ketika di bawah dia nggak mau, nggak bisa terima di keadaannya terus. Susah banget gitu. Energi rezekinya kayak terhalang. Itu sebenarnya teguran buat dia ya di keadaan saat ini. Nunggu seberapa lama keadaan nggak kunjung berubah, nggak ada perubahan, masih tetap jatuh ya di bawah. Susah Kak, dia juga kayak gini ya, seseorang di sini nggak bisa move on dari keadaan yang kemarin keberlimpahan, sekarang dikasih turun ke bawah, dianya nggak nerima keadaan itu, nggak nerima kenyataan itu. Makanya di perenungannya itu nggak nemu solusi terbaiknya, malah yang ada di saat seperti itu yang dekat bukan orang-orang yang benar-benar mau peduli sama dia, bukan orang yang benar-benar mau ngajak dia untuk bangkit, tapi orang-orang yang ngejatuhin dia. Ini target ke depan dari keadaan ini, pengen gitu ya bisa menikmati lagi kebahagiaan yang seperti dulu, tapi energinya nggak ngusahain ya, nggak berusaha. Segimana ngusahain berusaha nggak dapat hasilnya, nggak kelihatan hasilnya. The strength, tentang kesabaran. Apakah bisa bangkit lagi? Apakah bisa sesabar itu? Ini diuji kesabarannya ketika orang yang lain yang dekat ke dia malah bukannya nolongin, malah nambah nyakitin gitu ya. Kayak gimana ini ya, ini lebih ke susah Kak. Ini keadaan sebelumnya dia berpikir mampu ya, bisa, ini bisa gampang, masa permasalahan seperti ini aja nggak bisa diperbaiki gitu. Padahal yang jadi masalah bukan di keadaannya, tapi di dirinya dia, di sifatnya dia, di sikapnya dia. Queen of Swords yang terlalu keras sama idealisnya dia. Ini tentang King of Pentacle gini yang ngehalangin perubahan. Harusnya bukan fokus ke uangnya dulu ya, dia harusnya fokus ke dirinya sendiri dulu. Apa sih yang harus dia perbaiki di keadaannya, apa sih yang harus dia perbaiki di kehidupannya, harusnya ke situ dulu. Ini Queen of Swords tentang ketegasan, tentang keyakinan yang kuat, tentang perubahan yang ini perubahan keadaan. Targetnya dia masih mau maju. Apa yang terjadi, ada The Devil, larinya dendam. The Devil mah gini ya, dia kayak dicurangi di keadaannya, dia kayak gini, udah tahu gitu ya orang yang deket sama dia teh, udah tahu orang yang dekat sama dia cuman orang yang manfaatin aja, tapi dia kayak ketergantungan ke situ, masih tetap di situ. Yang Scorpio tahu juga lah ya, ketika kita salah di menjalankan sesuatu usaha atau partner atau orang yang dekat kita salah gitu ya, cuman kita masih membutuhkan dia, nggak bisa buat dia pergi di kehidupan ini gitu ya. Orang yang terkena karma tahu gitu di keadaan itu curang, tapi dia masih tetap di situ karena butuh ya, yang akhirnya ya gitulah ya, ngehancurin dirinya sendiri, ngerugiin dirinya sendiri. Ini energinya saat ini kenapa sih dia masih tetap di situ walaupun tahu gitulah lingkungannya nyakitin. Ini depul Kak, energi pengennya memulai gitu ya, tapi nggak bisa, datang lagi orang yang dekat, orang yang nyakitin dia gitu, dikira mau ngebantu dia padahal ngejatuhin dia gitu. Mulai lagi mulai lagi gitu lagi. Ini sesuatu yang terulang
yang dia rasakan sampai akhirnya dia turun ke bawah, jatuh ke bawah di energinya. Yang ditakutkan ini, ada kesempatan lagi nggak sih untuk dia bisa bangkit lagi seperti dulu? Ada ketakutan ke situ ya dari segi keadaan. Kalau orang yang namanya ketakutan, apalagi di sini juga ada trauma gitu ya buat ngerencanain sesuatu ke depannya. Jadinya susah buat bangkit. Terus ini sebenarnya yang harus diperbaiki dirinya sendiri ya, sama lingkungannya. Salah tempat, tapi lingkungan balik lagi ke dianya. Kalau dianya seperti itu ya lingkungan jadi seperti itu gitu di orang-orang yang kayak gitu. Target kedepannya dia masih berharap di awal bulan Desember bahwa Scorpio mau buat ngebangkitin dia lagi di energinya. Ini harapan ini kayak berharap gitu ya. Cuman susah Kak orang berharap gini tapi dia punya keberanian. Terus di sini ada depil ya, ada dendam. Jadinya kalau di perasaan butuh gitu, pengen, tapi di pikiran, di tampilan nggak butuh gitu. Padahal hati paling dalamnya butuh Scorpio untuk ngajak dia bangkit lagi. Seperti itu karmanya ya. Jadi yang bisa didapat apa di readingan karma Scorpio ini? Seseorang di sana terhianatin sama keadaan sekitarnya, dihianatin sama keadaan sekitarnya, terus roda berputar ya. Sekarang dia lagi butuh, lagi di bawah. Lalu nggak ada orang yang peduli. Berharap Scorpio masih mau buat ngebantu dia gitu. Seperti itu Scorpio, kita tutup ceritanya ya. Ini Scorpio masuk readingan awal. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.